Kadang-kadang keras kepala butuh. Dulu bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Keras kepala. Tidak mau kita dijajah kembali. Keras kepala. Pemimpin-pemimpin kita keras kepala. Ya. Merah putih, harga mati. Pernahkah Anda melihat sebuah bangunan yang fondasinya terbuat dari beton baja, tiang-tiangnya kokoh dan atapnya sanggup menahan badai, tetapi orang-orang di luar berteriak histeris bahwa bangunan itu akan segera roboh? Anehnya lagi, sekelompok orang super kaya yang selama ini menyewa ruangan terbaik di gedung itu tiba-tiba mengemas koper mereka secara massal, menarik uang mereka dari bank di gedung tersebut, lalu berlari keluar sambil menunjuk-nunjuk dinding dengan wajah yang panik. Masyarakat yang melihat dari luar tentu juga ikut ketakutan. Ada apa sebenarnya? Apakah ada gempa? Apakah struktur bangunan tersebut sudah kropos? Namun ketika Anda memeriksa cetak biru bangunan tersebut, Anda menemukan fakta yang mencengangkan. Tidak ada gempa, tidak ada struktur yang kropos. Faktanya bangunan itu justru sedang merombak sistem operasinya agar seluruh penghuni di lantai bawah yang diisi oleh rakyat jelata yang selama ini kelaparan bisa mendapatkan aliran listrik, air, makanan secara adil tanpa harus mengemis lagi ke lantai yang paling atas. Orang-orang kaya itu lari bukan karena takut gedung itu mau roboh. Mereka lari untuk menciptakan kepanikan massal agar Anda, penghuni lantai terbawah itu, percaya bahwa perombakan itu adalah sebuah kesalahan. Lalu Anda memohon agar sistem lama yang timpang, yang tidak adil dikembalikan seperti semula. Teman-teman, inilah anomali terbesar ekonomi Indonesia saat ini. Di satu sisi, layar monitor bursa saham memerah. Puluhan triliunan rupiah dana asing mencatatkan keluar dari Indonesia. Dan rupiah ditekan secara artifisial. Tetapi di sisi lain, data real berbicara sebaliknya. Ekonomi Indonesia malah tumbuh perkasa di angka 5,61% di tengah ketidakstabilan geoekonomi dan geopolitik saat ini. Secara fundamental, kita sebenarnya sangat kuat. Lalu, mengapa ada uang yang kabur dari Indonesia? Jawabannya, teman-teman, sebenarnya sangat mengejutkan. Ini bukan sekadar tentang hilangnya kepercayaan atau trust kepada pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah aksi sabotase secara finansial yang dilakukan oleh para oligarki dan para globalis terhadap Indonesia. Mengapa mereka melakukan ini? Jawabannya karena Pak Prabowo sedang melakukan reset ekonomi atau atur ulang ekonomi yang sedang dieksekusi dan sedang dijalankan saat ini. Teman-teman, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam mitos ekonomi yang bernama trickle down effect atau efek tetesan ke bawah. Ilustrasinya sederhana dan selalu saya ulang-ulang terus dalam konten-konten saya sebelumnya. Pemerintah mengucurkan dana ratusan triliun dalam bentuk proyek-proyek raksasa kepada korporasi besar dan para oligarki. Teorinya, uang yang menumpuk di atas itu nanti akan menetes ke bawah dalam bentuk lapangan pekerjaan dan konsumsi masyarakat. Namun dalam realitasnya, tetesan itu tidak pernah sampai ke bawah. Uang tersebut membeku di dalam pipa-pipa finansial kelas atas, diputar di bursa saham, dan dilarikan ke luar negeri ke wilayah yang bebas pajak. Rakyat di bawah pada akhirnya hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Sistem inilah yang disebut dengan sistem ekonomi top-down yang saat ini sedang direvolusi atau direset oleh Pak Prabowo supaya bertumbuh dari bawah ke atas. Sehingga ekonominya itu meledak dari bawah ke atas. Bukan lagi kita selalu berharap pada para oligarki atau para pengusaha-pengusaha atau para investor tadi. Apa yang dilakukan Pak Prabowo saat ini merusak seluruh kenyamanan ekosistem elit oligarki kapitalis tersebut. Melalui dua program kembar, makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, pemerintah memotong pipa aliran yang ke atas dan langsung mengarahkannya
ke akar rumput atau ke lantai terbawah dalam analogi tadi. Ini adalah sistem ekonomi bottom up atau meledak dari bawah ke atas. Coba teman-teman bayangkan sebuah ilustrasi aliran air. Jika dahulu uang negara mengalir ke sebuah waduk raksasa milik segelintir pengusaha besar, kini Pak Prabowo membuat puluhan ribu parit-parit kecil yang langsung mengairi sawah-sawah milik petani, peternak, pedagang, nelayan kecil di seluruh desa di Indonesia. Nah, ketika uang ratusan triliunan rupiah yang biasanya menjadi jatah proyek kontraktor besar, kini langsung mendarat di dompet-dompet UMKM desa melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Koperasi Merah Putih. Para raksasa ekonomi itu kemudian kehilangan makan malamnya. Mereka tidak lagi bisa mendikte negara, kekuasaan ekonomi kini mulai beralih. Dan beralihnya kekuasaan inilah yang memicu kepanikan di tingkat elit global dan elit lokal, yakni para oligarki, para pengusaha-pengusaha tadi. Sekarang mari kita bedah teman-teman. Kenapa kedua program ini membuat para kapitalis ini merinding? Di tengah dunia yang menganut sistem ekonomi terbuka, bebas, dan kapitalistik, MBG dan Koperasi Merah Putih adalah sebuah kuda Troya yang membawa gen atau mazhab sosialisme dan gotong royong asli Indonesia. Dalam sistem kapitalisme murni, segala sesuatu harus melewati perantara pasar atau swasta yang dikuasai oleh para elit-elit ekonomi ini. Mereka punya modal yang sangat besar dan memicu oligarki politik yang bisa mengendalikan negara. Nah, jika anak sekolah butuh makan, anggarannya harus ditenderkan oleh mereka, dimenangkan oleh korporasi catering raksasa yang kemudian menekan harga baku sekecil mungkin dari para petani, dari nelayan, dari peternak, agar keuntungan mereka itu bisa menghasilkan maksimal. Uang kemudian kembali berputar di sistem perbankan elit atau perbankan kapitalis, bukan di koperasi-koperasi. Dan beraninya teman-teman, Pak Prabowo membalikan logika tersebut dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang sebelumnya terbuka menjadi ekonomi tertutup atau closed loop ekonomi. Sistem ini berjalan dengan cara negara menyalurkan langsung uang yang sangat besar, 300 triliun, ke SPPG dan Koperasi-Koperasi Merah Putih di berbagai desa. SPPG kemudian diwajibkan menyerap bahan baku, telur, beras, ikan, sayur, susu, dan lain sebagainya langsung dari pelaku usaha lokal atau bisa melewati Koperasi Merah Putih. Koperasi kemudian mengumpulkan hasil panen para petani lokal dengan harga yang adil tanpa melalui tengkulak yang selama ini sangat menghisap darah para petani atau melewati distributor raksasa milik para oligarki. Teman-teman, sistem ini kemudian menyumbat keran uang yang biasanya mengalir ke dalam instrumen keuangan yang kapitalistik tadi. Ketika koperasi desa menjadi mandiri, kuat, dan menguasai jalur pasokan makan nasional, maka ketergantungan terhadap jaringan retail dan distribusi raksasa milik taipan kapitalis ini perlahan akan runtuh di masa depan. Ekonomi menjadi benar-benar berdaulat di tangan rakyat Indonesia. Bagi investor asing dan oligarki, ini adalah mimpi buruk, teman-teman. Mereka menyadari bahwa jika ekosistem ini berhasil berjalan 100% secara ideal, daya ledak positifnya akan melahirkan kelas menengah baru di pedesaan yang tidak bisa lagi dieksploitasi oleh upah murah dari korporasi ini. Rakyat tidak lagi menjadi objek konsumen pasif, melainkan aktor utama perputaran uang di negara kita sendiri. Namun kita tidak boleh menutup mata dan menjadi naif, teman-teman. Sebuah revolusi ekonomi sebesar yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini tidak mungkin berjalan tanpa darah dan air mata. Dari sejarah kita sudah belajar banyak soal itu. Kita harus jujur mengakui secara internal program MBG dan Koperasi Merah Putih dalam fase transisi ini memang memiliki banyak cacat bawaan. Ada lubang birokrasi dan manajemen yang masih compang-camping. Puncaknya kemudian meledak
dan mengejutkan publik ketika Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta kroni-kroninya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kasus korupsi dan salah kelola anggaran di pucuk pimpinan lembaga Superbody ini menjadi peluru segar bagi para kritikus dan media asing untuk berteriak, "Lihat, kami benarkan program ini memang hancur dan gagal." Tapi teman-teman, justru disinilah hal yang menarik, fakta yang menarik itu terjadi. Presiden Prabowo Subianto jelas sangat menyesalkan terjadinya pengkhianatan di dalam lingkaran terdalamnya itu. Namun, coba simak baik-baik isi dan nada pidatonya pasca penangkapan tersebut. Ada sebuah fakta tersembunyi yang jarang dibahas. Sebelum Kejaksaan Agung bergerak melakukan penangkapan, audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan justru ditandatangani atau disetujui langsung oleh Presiden Prabowo. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat. Ini adalah sebuah anomali politik yang luar biasa keras, teman-teman. Dadan Hindayana bukan orang asing. Dia adalah orang kesayangan presiden. Arsitek utama yang dipercaya Prabowo sejak awal untuk menakodai mega proyek ini. Dalam kultur politik lama, seorang pemimpin akan menggunakan pengaruhnya untuk menyembunyikan borok orang-orang terdekatnya demi menjaga citra program atau citra pemerintahannya. Tapi Prabowo memilih jalan yang berbeda, jalan seorang kesatria di sini. Dia tidak membela yang salah. Dia mengirimkan pesan psikologis yang sangat dingin namun tegas di sini, teman-teman. Sayalah yang memerintahkan audit ini. Siapapun yang memakan uang anak-anak miskin di negeri ini, bahkan jika dia adalah orang terdekat saya, pedang hukum akan memotong kepalanya. Itulah pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pembersihan ini membuktikan bahwa gejolak yang terjadi saat ini bukanlah tanda keruntuhan, melainkan tanda sebuah sistem yang sedang melakukan pembersihan mandiri secara radikal. Prabowo merelakan wajah pemerintahannya tercoreng sesaat oleh skandal tersangka orang-orang kesayangannya demi menyelamatkan kesucian dan masa depan dari ekosistem rakyat yang sekarang sedang bergerak. Ketakutan para kapitalis global bahwa program ini akan gagal total karena korupsi tingkat atas langsung dipatahkan oleh fakta di tingkat akar rumput. Pasca penangkapan tersebut ada fakta yang sangat mengejutkan, teman-teman. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan hasil survei independen yang dilakukan secara mandiri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya bukan lagi sebuah asumsi di atas kertas, melainkan bukti empiris yang menampar menegasikan narasi negatif di media sosial. Anggota DEN Septian Haryoseto mengungkapkan data yang sangat krusial di sini, teman-teman. Hasil survei menunjukkan 86,9% dari SPPG saat ini paling tidak memiliki pemasok kecil, bukan pemasok besar, atau UMKM yang berada di sekitar lokasi SPPG. Rata-rata setiap SPPG menggandeng 3 UMKM. Ini hasil survei dari DEN atau Dewan Ekonomi Nasional. Ini adalah angka yang sangat besar untuk sebuah program yang baru seumur jagung dan dihantam badai internal. Data 86,9% ini membuktikan bahwa meskipun kepala lembaganya korup dan ditangkap, mesin ekonomi di level bawah tetap berdenyut dan berjalan secara sempurna. Uang APBN tidak menguap menjadi beban spekulasi, melainkan menjadi stimulus instan yang menghidupkan warung-warung kecil, peternak ayam, dan kelompok tani lokal. Setiap satu SPPG berdiri minimal ada 3 UMKM lokal, bahkan mungkin nanti akan lebih, yang hidupnya terangkat dan mendadak memiliki pasar yang pasti setiap hari. Ini adalah bentuk nyata dari produktivitas nasional. Korupsi di tingkat elit adalah penyakit personal. Kita harus mengakui itu. Tetapi sistem bottom up
yang dirancang Pak Prabowo terbukti terlalu kuat untuk dihentikan oleh keserakahan dari para oknum-oknum atau individu di dalamnya. Jika fundamental ekonomi kita tumbuh 5,61% dan ekosistem mikropedesaan mulai terbentuk lewat hasil survei dari DEN, mengapa kemudian opini publik di media sosial terasa sangat negatif akhir-akhir ini? Sepertinya negara ini sedang menghadapi situasi yang sangat mencekam. Mengapa narasi yang muncul adalah rupiah jebol karena anggaran MBG tidak kredibel? Teman-teman, disinilah keahlian perang urat syaraf, para globalis dan para oligarki sedang dimainkan. Mereka memanfaatkan momentum penangkapan kepala BGN untuk membalikan isu. Kesalahan operasional dan pengkhianatan internal dibesar-besarkan, dijum menggunakan Microsoft raksasa. Peristiwa hukum dan kelalaian di Koperasi Merah Putih dan MBG sekecil apapun ditiup seolah-olah merupakan kegagalan konseptual dari seluruh sistem ekonomi kerakyatan, lalu sengaja menutupi fakta kesuksesan 86,9% SPPG yang berhasil menghidupkan UMKM di ribuan desa di seluruh Indonesia. Ketakutan terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih ini memang sengaja dihubungkan dengan isu trust atau kepercayaan terhadap pemerintah. Tetapi ketahuilah teman-teman, trust di era digital ini sangat gampang dan mudah dimanipulasi melalui algoritma media sosial. Investor asing yang menarik modalnya dari bursa saham atau IHSG sebenarnya sedang melakukan aksi mogok finansial dan barangkali sedang melakukan sabotase keuangan. Mereka ingin menghukum Prabowo karena berani bersikap tidak kompromi terhadap kapitalisme, oligarki, dan para mafia yang selama ini kenyang dari kekayaan rakyat Indonesia. Yang jelas teman-teman, kita saat ini sedang berada di dalam fase transisi ekonomi yang paling menentukan dalam sejarah ekonomi kita atau ekonomi modern Indonesia. Ini adalah reset ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sebuah masa perpindahan yang menyakitkan dari sistem ekonomi kolonial yang mengeruk kekayaan dari bawah untuk ditumpuk di atas. Kita sekarang menuju sistem ekonomi Pancasila yang mendistribusikan keadilan dan kekayaan langsung ke akar rumput. Gejolak nilai tukar rupiah dan kaburnya dana uang kertas asing adalah harga yang harus dibayar ketika sebuah negara memutuskan untuk melakukan pembersihan internal sekaligus berdaulat secara ekonomi. Prabowo telah menunjukkan kualitasnya. Dia tidak takut pada gertakan modal asing yang kabur. Dan dia tidak ragu memenggal tangan sekutunya yang korup. Ketika Anda melihat berita tentang rupiah yang melemah atau pejabat yang ditangkap, jangan pernah merasa kecil hati atau tertipu oleh kepanikan buatan dari para oligarki ini. Lihatlah pertumbuhan ekonomi real yang kokoh di angka 5,61%. Lihatlah tindakan tegas Presiden yang menolak berkompromi dengan korupsi sekecil apapun. Lihatlah tindakan tegas Presiden yang mengejar mafia lahan, mafia tambang, mafia sawit, dan kekayaan negara itu satu persatu mulai dikembalikan. Dan jangan lupa teman-teman, lihatlah senyum dari para petani, peternak, pemilik UMKM di desa yang kini ekonominya mulai bertumbuh dan mulai mandiri. Dunia sedang menguji nyali Indonesia. Para oligarki sedang menunggu kita menyerah karena panik yang mereka buat. Lalu memohon agar sistem korup yang lama dikembalikan. Namun, jika ekosistem MBG dan Koperasi Merah Putih ini terus dikawal, dibersihkan dari para pengkhianat dan dijalankan dengan hukum yang tegas, pengawasan yang kuat, maka kemakmuran akan lahir dari bawah. Dan pada saat itu teman-teman, rupiah tidak perlu lagi memerlukan pembelaan atau pidato belas kasihan. Rupiah akan berdiri tegak, ekonomi kita berdaulat, dibela secara mutlak oleh kedaulatan ekonomi rakyatnya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini, dan jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan bagi pendapat Anda di kolom komentar.